Waktunya berlatih. Oh iya teman-teman, di hari Selasa kemarin teman-teman kan sudah belajar bahasa Indonesia dengan materi kata tanya saat sesi Zoom. Nah, nanti Bu Putri juga mau mengajak teman-teman mereview sebentar nih. Oke, kita lanjut ke soal latihannya saja ya teman-teman. Nah, untuk soal latihan yang pertama, di sini ada teks cerita. Teman-teman perhatikan teks yang Bu Putri bacakan dengan baik. Erdi membeli roti di swalayan Pinang Sentosa bersama Bunda. Pada label bungkus roti tertera berat roti tersebut. Erdi coba menimbangnya kembali di rumah. Oke teman-teman, nah di sini perhatikan untuk penulisan nama tempat diawali dengan huruf kapital teman-teman. Swalayan Pinang Sentosa. Di awal katanya kita awali dengan huruf kapital. Nah, kata tanya yang tepat untuk melengkapi pertanyaan berikut sesuai teks di atas adalah, nah kira-kira kata tanya yang tepat seperti apa nih teman-teman? Nah, teman-teman perhatikan slide berikut ini. Nah, di sini rotinya sudah ditimbang oleh Erdi teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan timbangannya. Timbangannya menggunakan satuan gram. Ada tanda G di bawah angka 0 pada timbangan. Nah, untuk kata tanyanya yang pertama, titik yang menemani Erdi membeli roti di swalayan. Nah, kira-kira kata tanya apa ya yang kita gunakan? Barakallah teman-teman. Kata tanyanya adalah siapa? Jadi pertanyaannya seperti ini. Siapa yang menemani Erdi membeli roti di swalayan? Jawabannya adalah Bunda. Barakallah teman-teman. Soal yang kedua, perhatikan ya. Erdi membeli roti bersama Bunda. Nah, kata tanyanya apa yang harus kita gunakan teman-teman? Barakallah, tepat sekali. Kata tanyanya adalah di mana. Jadi soalnya, di mana Erdi membeli roti bersama Bunda? Nah, di mana teman-teman tadi? Di swalayan Pinang Sentosa. Nah, teman-teman untuk penulisan huruf kapital, teman-teman pastikan menggunakan huruf kapital saat menentukan tempat ya. Di sini kan swalayan Pinang Sentosa. Jadi harus kita gunakan huruf kapital. Untuk nama orang juga harus kita gunakan huruf kapital. Di awalnya saja teman-teman, jangan semua hurufnya kita gunakan huruf kapital. Oke? Nah, masih adakah soal berikutnya? Ternyata masih ada nih teman-teman. Berat roti yang dibeli Erdi. Nah, kata tanya apa yang tepat kita gunakan? Barakallah, tepat sekali teman-teman. Kata tanyanya adalah berapa. Jadi kalau kita buat pertanyaannya seperti ini. Berapa berat roti yang dibeli Erdi? Nah, coba kita perhatikan timbangannya teman-teman. Erdi sudah menimbang rotinya ke atas timbangan. Ternyata jarum merahnya menunjukkan angka 700. Berarti berat roti yang dibeli Erdi adalah 700 gram. Kita gunakan satuan gram karena timbangannya menggunakan satuan gram, bukan satuan kilogram. Oke? Nah, di sini Bu Putri kasih tanda satuan pada timbangan di samping adalah gram. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua nih teman-teman. Ada teks cerita juga. Bu Putri bacakan teman-teman yang mendengarkan ya. Oke. Danes memetik buah labu di kebun bersama paman. Karena ukuran buah labunya sangatlah besar, Danes pun penasaran dengan berat buah tersebut. Akhirnya Danes mencoba menimbang menggunakan timbangan. Karena saking penasarannya teman-teman. Oke, pertanyaannya, kata tanya yang tepat untuk melengkapi pertanyaan berikut sesuai teks di atas adalah, kita perhatikan slide berikut ini teman-teman. Nah, ini dia buah labu yang ditimbang oleh Danes. Teman-teman perhatikan satuan yang ada pada timbangan tersebut. Untuk kata tanyanya, yang pertama, yang menemani Danes memetik buah labu di kebun. Kira-kira kata tanya apa yang tepat teman-teman?
Barakallah, benar sekali. Kata tanyanya adalah siapa. Jadi kalau kita buat pertanyaan, siapa yang menemani Danes memetik buah labu di kebun? Jawabannya adalah paman. Oke, pertanyaan kedua, kira-kira kata tanya yang tepat apa ya teman-teman? Danes memetik buah labu. Ayo, siapa yang bisa menebak? Barakallah, tepat sekali teman-teman. Jawabannya adalah di mana. Kata tanya yang tepatnya kita gunakan adalah di mana. Jadi pertanyaannya kalau kita buat seperti ini. Di mana Danes memetik buah labu? Di mana tadi teman-teman? Jadi jawabannya apa? Di kebun. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Berat buah labu yang dipetik Danes. Nah, berapa beratnya teman-teman? Oh iya, jadi kata tanya yang kita gunakan adalah berapa. Berapa ya teman-teman ya? Berapa berat buah labu yang dipetik Danes? Nah, berapa nih teman-teman? Coba kita perhatikan timbangannya. Oke, timbangannya menunjukkan angka 7. Nah, kita perhatikan satuan yang ada pada timbangan tersebut. Satuannya adalah kg atau kilogram. Kg itu singkatannya ya teman-teman. Nah, kg itu singkatan dari kilogram. Jadi, berat buah labunya adalah 7 kilogram. Oke teman-teman. Nah, atau 7 kilogram itu bisa kita setarakan dengan 7.000 gram. 7 kilogram menggunakan satuan kilogram. Kalau teman-teman mau menggunakan satuannya gram, boleh. Berarti kita harus ubah angkanya menjadi 7.000 gram. Kalau 7 gram itu kecil teman-teman. Jadi supaya dia setara, 7 kilogram bisa setara dengan satuan yang gram, berarti angkanya kita ubah menjadi 7.000 gram. Nah, teman-teman perhatikan lingkaran merahnya. Di situ Bu Putri sudah lingkarkan. Satuan pada timbangan di samping adalah kilogram. Karena ada tulisan kg-nya. Nah, teman-teman ternyata masih ada satu soal cerita lagi nih teman-teman. Teman-teman perhatikan ya, Bu Putri bacakan teks ceritanya. Nah, di sini Kia membantu Bunda mencuci piring di dapur. Bunda berpesan untuk memegang gelas dengan hati-hati karena ukurannya yang lumayan besar dan berat. Kia pun mencoba menimbang berat gelas tersebut menggunakan timbangan. Nah, karena penasaran, Kia pun mencoba menimbang gelasnya di atas timbangan. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi pertanyaan berikut sesuai teks di atas adalah, nah kita perhatikan slide berikutnya teman-teman. Nah di sini ada beberapa kata tanya, teman-teman silahkan menentukan kata tanya yang tepat. Jadi ini adalah gelas yang diukur oleh Kia, di sini ada pertanyaannya. Yang dilakukan Kia di dapur bersama Bunda. Kira-kira kata tanya apa yang tepat teman-teman? Barakallah, tepat sekali teman-teman. Jawabannya adalah apa? Apa yang dilakukan Kia di dapur bersama Bunda? Jawabannya adalah mencuci piring. Untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira kata tanya apa ya yang tepat teman-teman? Kia mencuci piring bersama Bunda. Nah, kira-kira kata tanya apa nih yang tepat? Oke, barakallah, jawabannya adalah di mana? Di mana Kia mencuci piring bersama Bunda? Jawabannya di mana, teman-teman? Di dapur. Oke, keren. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Berat gelas yang ditimbang Kia. Kira-kira kata tanya apa nih, teman-teman, yang paling tepat? Oke, barakallah. Kata tanyanya adalah berapa? Berapa berat gelas yang ditimbang Kia? Jawabannya adalah berapa teman-teman? Kita lihat di timbangannya. Di timbangannya menunjukkan angka 300 teman-teman.
Dan perhatikan satuan yang ada pada timbangan tersebut. Di bawah angka 0 ada tulisan G, berarti satuan pada timbangan tersebut adalah gram. Berarti berat gelas yang ditimbang Kia adalah 300 gram. Nah, satuan pada timbangan di samping adalah gram. Oke, sampai di sini teman-teman paham? Oke teman-teman, nah Bu Putri mau mengkonversi nih teman-teman perubahan satuan baku. Nah teman-teman, kalau 1 kilogram itu dia setara atau senilai atau sama beratnya dengan 1000 gram. Jadi kalau teman-teman punya 1 kilo beras, terus Bu Putri juga mempunyai 1000 gram beras, beratnya sama teman-teman. Tidak ada yang lebih berat ataupun tidak ada yang lebih ringan. Beratnya sama, hanya saja satuannya saja yang berbeda. Oke, selanjutnya, kalau 2 kilogram berarti setara dengan berapa gram teman-teman? Setara dengan 2000 gram. Oke, barakallah, benar sekali. Selanjutnya Bu Putri mau bertanya, kalau 3 kilogram teman-teman, kalau kita ubah satuannya menjadi gram, kira-kira satuannya menjadi apa? Berapa satuan gramnya? Jadi 3000 gram. Benar sekali teman-teman. Bu Putri masih ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya 4 gram, kalau misalnya 4 kilogram, kita ubah satuannya menjadi gram, menjadi berapa? Menjadi 4000 gram. Kalau misalnya Bu Putri punya beras 5 kg, berarti kesetaraannya kalau kita ubah menjadi gram, beratnya menjadi 5000 gram. Terakhir, kalau 6 kg, kita ubah satuannya atau kita setarakan dia dengan satuan gram, berarti nilainya berubah menjadi 6000 gram. Keren teman-teman, benar sekali. Jadi 6 kg setara atau sama beratnya dengan 6000 gram. Oke teman-teman? Nah, kesimpulannya di sini Bu Putri mau menyampaikan beberapa kesimpulan pelajaran yang telah Bu Putri sampaikan hari ini. Yang pertama, timbangan adalah alat untuk mengukur berat pada satuan baku. Jadi kalau kita gunakan timbangan itu adalah untuk mengukur berat, bukan untuk mengukur panjang. Kalau mengukur panjang kita gunakan penggaris ataupun meteran. Kalau timbangan berarti kita gunakan untuk mengukur berat dengan satuan baku. Yang kedua, satuan baku yang kita pelajari hari ini adalah kilogram dan gram. Jadi dua ya teman-teman, kilogram dan gram untuk satuan berat. Nah, yang ketiga, perubahan satuan bakunya. Kalau 1 kilogram adalah 1000 gram. Jadi itu kesetaraannya teman-teman. 1 kilogram itu sama beratnya dengan 1000 gram. Untuk kesimpulan yang keempat, kita telah mengetahui cara mengukur dan membaca satuan berat pada timbangan. Oke teman-teman, akhirnya Bu Putri sampai di slide terakhir teman-teman. Bu Putri ucapkan barakallahu fiq untuk teman-teman semua yang telah menyaksikan video pembelajaran Bu Putri. Bu Putri pesan setelah menyaksikan video Bu Putri langsung mengerjakan tantangan yang telah Bu Putri sediakan. Bu Putri akhiri pertemuan kita dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Dadah.